Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Paralade, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu industri sodium nitrat dengan cara sintesis untuk memenuhi tugas besar alat industri kimia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar BKG NPM 23134. Perkenalkan, nama saya Septi Aulia Damayanti, NPM 231440. Perkenalkan, nama saya Bening Cahaya Amelia dengan NPM 23151. Perkenalkan, saya Dita Pramesti dengan NPM 23158. Perkenalkan, saya Richard Wilson, NPM 23167. Perkenalkan, nama saya Aryo Putra dengan NPM 23172. Perkenalkan, nama saya Laila Angelina Mona dengan NPM 23174. Oke, untuk yang pertama, latar belakang dari industri kami, salah satu produk yang paling banyak dibutuhkan di industri yaitu salah satunya ada sodium nitrat atau NaNO3. Sodium nitrat merupakan kristal bening yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Sodium nitrat itu biasanya salah satu bahan utama yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk yang mengandung senyawa nitrogen maupun pembuatan kalium nitrat, pembuatan kaca, dan berbagai industri lainnya. Kemudian ada bahan baku yang digunakan dalam industri sodium nitrat kami. Yang pertama ada larutan sodium hidroksida 42% dan yang kedua adalah asam nitrat 60%. Untuk flowsheet sendiri ada di PowerPoint, dan untuk tahapan prosesnya dimulai dari tangki T1 yang menampung larutan HNO3 dan tangki T2 menampung larutan NaOH. Kemudian tangki T1 dipompa dengan P1, pompa P1, dan tangki T2 dipompa dengan pompa P2. Keduanya dipompa menuju reaktor tangki berpengadu R1 dengan kondisi valve tertutup. Selanjutnya, setelah reaksi selesai, akan terbentuk larutan NaNO3 yang akan dipompa oleh pompa P3 menuju evaporator E1. Setelah larutan selesai dari evaporator E1, akan diumpankan menuju evaporator E2. Setelah larutan selesai dari evaporator E2, larutan akan dialirkan menuju evaporator 3 selesai. Larutan NaNO3 akan diumpankan oleh pompa P5 menuju crystallizer C1. Crystallizer C1 akan mengkristalkan NaNO3 dengan air dingin bersuhu ruang. Kristal akan turun bersama dengan mother liquor menuju centrifuge N1. Dalam centrifuge N1 akan terjadi pemisahan antara mother liquor dengan kristal NaNO3. Mother liquor akan turun menuju pompa P4 atau P6, sedangkan kristal akan menuju belt conveyor D1. Mother liquor akan dialirkan oleh pompa P4 apabila masih bisa dilakukan daur ulang NaNO3 menuju evaporator E1. Apabila sudah tidak bisa dilakukan daur ulang dan melihat faktor impurities dari kandungan dalam air, maka akan dialirkan oleh pompa P6 menuju proses water treatment. Kristal yang setengah basah dari centrifuge N1 akan diumpankan menuju rotary dryer dengan belt conveyor D1. Sebelumnya, blower B1 akan menyedot udara, lalu dimasukkan ke heat exchanger H1. Heat exchanger H1 akan memanaskan udara sebelum disalurkan menuju rotary dryer A1. Rotary dryer A1 akan mengeringkan garam NaNO3 dengan udara panas dari blower dan hasilnya kemudian diumpankan menuju belt conveyor D2. Belt conveyor D2
akan menyalurkan garam yang sudah kering menuju balmil B1. Balmil B1 akan menggiling garam sehingga ukurannya lebih kecil lagi dan diumpankan ke belt conveyor D3. Belt conveyor D3 akan menyalurkan garam hasil penggilingan menuju silo S1. Silo S1 akan menyimpan hasil produk akhir yaitu kristal NaNO3. Selanjutnya ada prinsip kerja alat. Yang pertama adalah tangki penyimpanan bahan. Prinsip kerjanya yang pertama pada saat proses pengisian, yaitu bahan cair atau gas dipompa dari sumber eksternal melalui sistem pipa ke dalam tangki. Kemudian katup pengisian dibuka dan pompa mulai bekerja untuk mengalirkan bahan ke dalam tangki. Kemudian yang kedua, proses pengosongan, yaitu ketika bahan perlu diambil, katup pengosongan dibuka dan pompa digunakan untuk mengeluarkan bahan dari tangki. Kemudian prinsip kerja alat reaktor tangki berpengaduk, yaitu energi mekanis dari motor yang memutar agitator dan shaft impeller akan diubah menjadi energi kinetik aliran fluida dalam tangki berpengaduk. Energi kinetik yang dihasilkan dapat menyebabkan adanya sirkulasi aliran fluida pada ujung blade impeller sehingga menjadi proses pencampuran. Kemudian untuk prinsip kerja alat selanjutnya adalah evaporator. Evaporator di dalamnya menambahkan kalor atau panas yang bertujuan untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat pelarut yang memiliki titik didih yang rendah dengan pelarut yang memiliki titik didih yang tinggi sehingga pelarut yang memiliki titik didih. Untuk prinsip kerja selanjutnya itu ada kristalizer, yaitu larutan yang mengandung zat terlarut akan dilarutkan dalam pelarut sampai kondisi jenuh. Selanjutnya, larutan akan didinginkan sehingga menyebabkan suhu zat terlarut menurun. Maka zat terlarut akan keluar dari larutan dan akan membentuk kristal. Kemudian ada prinsip kerja dari centrifuge. Larutan yang mengandung zat terlarut akan dilarutkan dalam pelarut sampai kondisi jenuh. Selanjutnya, larutan akan didinginkan sehingga menyebabkan suhu zat terlarut menurun. Maka zat terlarut akan keluar dari larutan dan akan membentuk kristal. Kemudian ada prinsip kerja blower, yaitu pertama pada saat penghisapan udara atau gas masuk ke dalam blower melalui inlet. Proses ini biasanya terjadi saat impeller berputar menciptakan area tekanan rendah yang menarik udara masuk. Kemudian pada saat kompresi, setelah udara masuk, impeller memutar dan meningkatkan kecepatan udara. Ketika udara bergerak melalui saluran, tekanan udara meningkat. Kemudian yang ketiga, pengeluaran. Udara yang sudah terkompresi kemudian dikeluarkan melalui outlet. Kecepatan dan tekanan udara yang dihasilkan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan proses. Kemudian prinsip kerja alat yang heat exchanger. Yang pertama itu heat exchanger berfungsi untuk mentransfer panas antara dua fluida tanpa mencampurkannya. Fluida panas dan dingin masuk melalui inlet terpisah dan mengalir di jalur yang berbeda. Panas dari fluida panas ditransfer ke fluida dingin melalui dinding pemisah, sehingga fluida panas mendingin dan fluida dingin memanas. Akhirnya kedua fluida keluar melalui outlet dengan suhu yang telah berubah. Kemudian prinsip kerja dari rotary dryer. Rotary dryer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan material basah dengan memanfaatkan aliran udara panas. Material dimasukkan ke dalam silinder berputar yang miring
di mana udara panas dihembuskan ke dalam drum. Saat drum berputar, material bergerak turun dan bersentuhan dengan udara panas, menguapkan kelembapan. Setelah proses pengeringan, material yang sudah kering dikeluarkan melalui outlet. Kemudian untuk prinsip kerja selanjutnya ada siklon. Siklon sendiri adalah perangkat pemisahan yang menghilangkan partikel padat dari gas atau cairan yang menggunakan gaya sentrifugal. Gas atau cairan dengan partikel masuk melalui inlet dan berputar di dalam siklon, menyebabkan partikel padat terlempar ke dinding dan jatuh ke bawah ke bagian bawah, sementara fluida bersih keluar dari outlet atas. Kemudian prinsip kerja selanjutnya ada bed conveyor. Bed conveyor sendiri adalah sistem transformasi yang menggunakan sabuk fleksibel untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain. Material dimasukkan ke dalam sabuk yang berputar di sekitar roll, mengangkut material sepanjang jalur conveyor hingga dikeluarkan di titik pembuangan. Sistem ini efisien dan fleksibel, mampu mengangkut berbagai jenis material dalam jumlah besar secara terus-menerus. Kemudian ada prinsip kerja dari alat ball mill. Ball mill sendiri adalah alat penggiling yang digunakan untuk menghaluskan material menjadi bubuk halus dengan menggunakan bola-bola baja atau keramik dalam silinder berputar. Saat silinder berputar, bola-bola tersebut menghancurkan material hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Kemudian ada prinsip kerja dari silo. Silo sendiri merupakan alat penyimpanan berbentuk vertikal yang digunakan untuk menyimpan material curah seperti biji-bijian, semen, atau bahan lainnya. Material dimasukkan dari atas dan dikeluarkan dari bawah dengan memanfaatkan gravitasi. Silo dirancang untuk mengatur pengeluaran material secara terkontrol dengan sistem ventilasi untuk mencegah debu dan menjaga kelembapan. Ini banyak digunakan di industri pertanian, konstruksi, dan manufaktur untuk mengelola bahan baku dalam jumlah besar. Selanjutnya ada prinsip kerja alat pada pompa. Pompa bekerja dengan prinsip memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memberikan energi pada fluida tersebut. Energi ini diperoleh dari sumber tenaga seperti motor yang kemudian digunakan untuk mendorong atau menarik fluida. Selanjutnya untuk fungsi alat yang kita gunakan di sini, yang pertama ada tangki penyimpanan bahan. Untuk fungsi tangki penyimpanan bahan di sini itu digunakan untuk menyimpan asam nitrat pada tekanan 1 atmosfer dengan temperatur 30 derajat Celcius. Nah, untuk material yang digunakan di tangki penyimpanan bahan di sini itu menggunakan material baja, yang dimana baja di sini itu harus mampu menahan terhadap asam kuat dan mencegah terjadinya korosi. Selanjutnya untuk fungsi alat yang kedua itu ada centrifugal pump atau pompa asam nitrat, yang dimana fungsi dari alat ini itu untuk mengalirkan larutan asam nitrat atau HNO3 dari tangki penyimpanan menuju heater. Setelah itu dialirkan lagi menuju ke reaktor. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi alat reaktor tangki pengaduk, yang dimana reaktor tangki di sini itu untuk mereaksikan natrium hidroksida dengan asam nitrat atau HNO3 pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya di sini ada evaporator. Untuk fungsi dari alat di sini untuk mengangkatkan larutan sodium nitrat dari 45% kita tingkatkan menjadi 64%. Selanjutnya untuk fungsi alat crystallizer, yang dimana fungsi alat di sini untuk membentuk kristal NaNO3. Dan untuk fungsi alat centrifuge di sini digunakan untuk memisahkan kristal sodium nitrat dengan sisa hasil kristalisasi yang dari sebelumnya.
Terus ada fungsi alat blower, yang dimana blower di sini itu digunakan untuk mengatur aliran gas dan udara yang dibutuhkan selama proses sintesis bahan. Nah, untuk fungsi alat heat exchanger itu digunakan untuk mengatur suhu selama proses produksi sodium nitrat. Dan fungsi alat rotary dryer di sini untuk mengurangi kadar air pada kristal natrium nitrat hingga persentasenya menjadi 1%. Selanjutnya di sini ada cyclone, yang dimana alat di sini tuh digunakan untuk menangkap debu sodium nitrat yang mungkin terbawa oleh aliran udara dari rotary dryer dan memastikan partikel sodium nitratnya itu yang kecil tidak hilang dan tetap terkumpul jadi satu. Selanjutnya di sini ada belt conveyor, yang dimana fungsi alat belt conveyor itu sendiri untuk mentransportasikan atau untuk mentransfer atau memindahkan kristal natrium nitrat hasil pemisahan pada centrifuge. Untuk fungsi alat dari silo ini itu untuk menjaga produk tetap dalam kondisi baik sesuai spesifikasi dan melindungi bahan-bahan produksi itu dari kontaminasi. Selanjutnya, di sini ada fungsi alat dari ball mill, yang dimana ball mill di sini tuh digunakan untuk stress reduction dari sodium nitrat agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada alasan dari kita memilih alat-alat yang telah disebutkan tadi. Pertama itu ada tangki penyimpanan bahan. Tangki penyimpanan bahan ini dipilih karena tangki ini tahan terhadap korosi, terutama untuk menyimpan asam nitrat yang bersifat korosif, sehingga pada saat proses produksi tidak terjadi korosivitas pada alat yang akan mengganggu proses produksi. Kemudian ada alasan dari pemilihan pompa. Nah, pompa ini untuk mentransfer bahan baku yaitu NaOH dan asam nitrat dari tangki penyimpanan menuju reaktor atau proses selanjutnya diperlukan alat dengan kecepatan stabil sehingga kita memerlukan pompa. Kemudian ada reaktor tangki berpengadu. Alasan kami memilih alat ini adalah reaktor ini digunakan untuk menjalankan reaksi antara natrium hidroksida dan asam nitrat agar mendapatkan pencampuran yang sempurna antara kedua bahan. Selanjutnya ada alasan pemilihan evaporator. Adanya proses penguapan untuk mengurangi kandungan air dalam larutan sebelum kristalisasi, sehingga menghasilkan larutan yang lebih pekat dan siap dikristalkan, sehingga kita membutuhkan alat yang fungsinya seperti evaporator sebelum mencapai crystallizer. Untuk alasan pemilihan crystallizer adalah untuk menghasilkan kristal sodium nitrat dengan ukuran dan bentuk yang seragam. Lalu alasan pemilihan dari centrifuge sendiri adalah karena centrifuge mampu melakukan pemisahan dengan cepat dan efektif dan memisahkan padatan dari cairan secara efisien. Lalu kenapa mini blower? Karena didasarkan pada kemampuannya untuk mengatur aliran gas secara presisi, seperti nitrogen oksida dan oksigen yang diperlukan dalam reaksi kimia. Lalu untuk heat exchanger sendiri, kita memilih heat exchanger karena dapat meningkatkan efisiensi energi dengan memanfaatkan kembali panas untuk proses lain. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sekaligus menjaga kualitas produk sodium nitrat dan memastikan keamanan operasional dengan menghindari risiko suhu yang berlebihan. Lalu, alasan memilih rotary dryer adalah karena rotary dryer efektif dalam pengeringan dengan proses berkelanjutan dan cepat, serta memastikan produk memiliki kadar air yang rendah untuk stabilitas penyimpanan. Lalu, untuk cyclone, karena untuk menghindari pelepasan partikel halus asam nitrat ke atmosfer. Untuk belt conveyor sendiri dipilih karena efektif dalam transportasi barang dan memastikan produk berjalan
Lalu ball mill sendiri dipilih karena mampu menghasilkan produk dengan ukuran partikel yang seragam dan sesuai dengan keinginan produksi. Lalu yang terakhir, untuk silo, nama memilih silo karena tangki penyimpanan ini aman dan tertutup untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kestabilan sodium nitrat yang bersifat higroskopis atau menyerap kelembapan. Sehingga kelembapan dari produk yang dihasilkan, yaitu sodium nitrat yang dihasilkan itu stabil dan tidak meningkatkan kelembapannya. Baik, di sini ada faktor yang mempengaruhi proses pada tangki penyimpanan bahan. Pertama, ada jenis bahan yang disimpan. Beberapa bahan yang bersifat korosif seperti asam kuat itu dapat mungkin bereaksi atau merusak dinding pada tangki penyimpanan pada bahan logam. Jadi, mungkin jenis bahannya itu bisa disesuaikan dengan jenis material pada tangki penyimpanan bahannya. Ataupun jenis apa itu namanya? Asam jenis bahan seperti asam kuat dapat disimpan di dalam tangki yang memiliki material polimer. Kedua, ada tekanan dan suhu, di mana tekanan sendiri bahan yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus seperti tekanan tinggi atau suhu rendah atau tinggi mempengaruhi spesifikasi tangki termasuk ketebalan dinding dan sistem isolasinya. Ketiga, ada kapasitas penyimpanan, di mana ukuran tangki harus disesuaikan dengan volume bahan yang akan disimpan untuk menghindari overfill. Selanjutnya ada material tangki, di mana pemilihan material tangki seperti bahan baja karat, fiberglass, ataupun polimer lainnya, itu tergantung pada kompatibilitasnya dengan bahan yang disimpan serta lingkungan eksternalnya. Dan terakhir ada sistem kontrol dan monitoring, di mana sistem kontrol dan monitoring itu untuk memantau tekanan, suhu, dan level bahan dalam tangki. Dan ini penting untuk mencegah kebocoran ataupun kerusakan pada tangki. Nah, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi proses pada pompa, yaitu jenis dan viskositas fluida, di mana kinerja pompa sangat dipengaruhi oleh fluida yang dipompa. Dengan viskositas tinggi seperti oli akan membutuhkan lebih banyak tenaga sehingga mempengaruhi daya pada pompa tersebut. Yang kedua ada kecepatan putaran ataupun RPM. Kecepatan putaran poros pompa mengaruhi laju aliran fluida yang dihasilkan. Semakin cepat putarannya, semakin tinggi debit alirnya. Tetapi juga semakin tinggi konsumsi energi pada pompa itu sendiri. Yang ketiga ada efisiensi pompa. Tiap pompa memiliki kurva efisiensi tersendiri, tergantung pada jenis dan aplikasinya. Kemudian ada ukuran dan tipe pompa, di mana pemilihan tipe pompa dan ukurannya harus disesuaikan dengan kebutuhan proses. Pompa yang terlalu besar ataupun terlalu kecil untuk aplikasi tentu dapat menyebabkan kerusakan pada pompa itu sendiri. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses pada reaktor tangki bab pengaduk. Yang pertama itu ada jenis dan desain pengaduk. Jenis dan desain pengaduk itu memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi proses di dalam reaktor. Pengaduk dapat bervariasi, seperti ada pengaduk impeller atau pengaduk radial. Semuanya memiliki masing-masing fungsi spesifikasi dalam menciptakan aliran. Desain pengaduk yang harus sesuai dengan karakteristik reaksinya yang berlangsung untuk memastikan pencampuran yang optimal dan transfer massa yang efisien. Kemudian yang kedua adalah kecepatan pengadukan atau RPM. Kecepatan pengadukan yang diukur dalam revolusi per menit adalah faktor krusial yang mempengaruhi homogenitas campuran dan laju reaksi. Jika kecepatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan pencampuran tidak merata, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembentukan buih atau kerusakan pada partikel sensitif. Kemudian yang ketiga adalah jenis dan sifat
sifat fluida. Jenis dan sifat fluida yang diolah dalam reaktor seperti viskositas, densitas, dan sifat reologis sangat mempengaruhi cara kerja pengaduk. Fluida dengan viskositas tinggi misalnya memerlukan desain pengaduk yang lebih kuat. Kemudian yang keempat ada bahan konstruksi. Bahan konstruksi pengaduk dan tangki reaktor harus dipilih berdasarkan sifat bahan yang diolah serta kondisi proses seperti suhu dan juga tekanan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pada evaporator. Yang pertama ada suhu operasi. Suhu operasi adalah faktor krusial dalam proses evaporasi karena mempengaruhi laju penguapan dan efisiensi energi. Suhu yang lebih tinggi biasanya meningkatkan laju evaporasi, tapi dapat juga menyebabkan degradasi bahan sensitif terhadap panas. Kemudian ada tekanan vakum. Tekanan vakum adalah tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer di sekitarnya. Dengan menerapkan tekanan vakum, titik didih fluida dapat diturunkan, memungkinkan penguapan yang lebih rendah. Ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga membantu mempertahankan kualitas produk. Kemudian ada kondisi feed. Kondisi feed atau kondisi awal dari bahan yang diuapkan sangat mempengaruhi kinerja evaporator, seperti mencakup konsentrasi, viskositas, dan suhu feed. Feed yang terlalu kental atau terlalu dingin dapat mengurangi efisiensi evaporasi. Kemudian ada desain evaporator, di mana desain evaporator harus mempertimbangkan semua faktor atau karakteristik proses yang diinginkan. Desain yang baik akan memastikan distribusi panas yang merata, kemudian pengaliran yang efisien, dan juga pemisahan yang efektif antara uap dan juga cairan. Yang selanjutnya pada crystallizer, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi ada suhu operasi. Suhu operasi memiliki pengaruh terhadap kelarutan senyawa dalam larutan. Suhu yang lebih rendah selama feed masuk ke dalam crystallizer akan memicu pembentukan kristal, sehingga pengendalian suhu yang tepat dapat mempengaruhi ukuran, bentuk, dan jumlah kristal yang dihasilkan. Yang kedua adalah laju pendinginan atau penguapan. Laju pendinginan adalah faktor yang menentukan seberapa cepat kristal terbentuk. Laju pendinginan yang lambat memungkinkan terbentuknya kristal yang lebih besar teratur. Sedangkan pendinginan lebih cepat dapat menghasilkan kristal yang lebih kecil dan tidak berfungsi untuk mencegah kristal-kristal dari proses aglomerasi atau penggabungan dan membantu dalam pengendapan partikel-partikel kecil menjadi kristal, sehingga kecepatan agitasi yang terlalu cepat bisa menghancurkan kristal yang sudah terbentuk. Yang keempat, ada kemurnian dari feed. Kemurnian dari feed juga berpengaruh terhadap kristalisasi. Adanya impurities atau pengotor dalam feed dapat mempengaruhi proses pembentukan kristal, termasuk ukuran, bentuk, dan distribusi kristal. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi centrifuge. Yang pertama adalah kecepatan putaran dalam RPM. Kecepatan putaran menentukan gaya sentrifugal yang terbentuk pada campuran. Semakin tinggi RPM, maka semakin besar gaya yang dihasilkan, sehingga pemisahan antara partikel berat dan ringan akan jadi lebih efisien. Umumnya, RPM yang digunakan dalam centrifuge adalah 15 meter per second hingga 30 meter per second. Jika RPM lebih tinggi, dapat menyebabkan degradasi atau kerusakan pada partikel, namun tidak semuanya. Yang kedua adalah waktu sentrifugasi. Waktu yang dihabiskan untuk proses sentrifugasi dapat mempengaruhi tingkat pemisahan. Waktu yang lebih lama dapat memungkinkan partikel yang lebih kecil dan lebih ringan untuk dipisahkan. Sedangkan waktu yang lebih cepat dapat terjadi redistribusi atau pencampuran ulang partikel. Yang ketiga adalah konsentrasi dan viskositas feed.
Feed dengan konsentrasi tinggi atau viskositas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai pemisahan yang efisien. Viskositas yang lebih tinggi juga menambah resistensi aliran yang dapat memengaruhi kecepatan pemisahan. Yang keempat adalah desain rotor dan impeller. Desain rotor dan impeller memengaruhi kinerja centrifuge. Beberapa bahan desain rotor seperti rotor sudut tetap atau rotor ayun memiliki karakter yang berbeda dalam distribusi gaya sentrifugal dan efisiensi pemisahan. Pemilihan desain tergantung pada sifat material yang tidak dipisahkan. Yang kelima adalah pemeliharaan dan kalibrasi. Pemeliharaan rutin dan kalibrasi centrifuge penting untuk memastikan akurasi dalam proses. Ketidakseimbangan pada rotor atau bagian yang aus dapat menurunkan efisiensi sentrifugasi dan menyebabkan kerusakan pada peralatan. Kalibrasi yang tepat memastikan bahwa kecepatan dan waktu sentrifugasi sesuai dengan kebutuhan proses industri. Selanjutnya ada blower. Faktor-faktor yang mempengaruhi blower adalah tekanan dan kecepatan aliran. Tekanan udara yang dihasilkan oleh blower dan kecepatan aliran udara yang diinginkan sangat berpengaruh terhadap performa. Tekanan yang terlalu tinggi atau rendah bisa mengurangi efisiensi operasi, sedangkan kecepatan aliran tidak tepat dapat mengakibatkan ketidakmampuan blower dalam memenuhi kebutuhan proses, sehingga dapat terjadi kolaps dan blower akan lebih cepat untuk rusak. Yang kedua adalah jenis gas yang ditransfer. Sifat fisik gas yang diangkut seperti densitas, viskositas, dan komposisi kimia dapat memengaruhi desain dan performa blower. Beberapa gas korosif atau berbahaya memerlukan blower dengan material tahan korosi atau perlindungan khusus untuk menghindari kerusakan atau risiko keamanan. Selama produksi, gas yang diangkut hanya gas dari udara terbuka sehingga tidak diperlukan material khusus untuk pelindung bagian material dalam dari blower. Yang ketiga adalah kapasitas dan efisiensi blower ditentukan oleh volume udara atau gas yang bisa ditransfer dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas ini harus sesuai dengan kebutuhan proses. Apabila melebihi, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada blower. Efisiensi blower dapat mengonversi energi listrik menjadi aliran udara penting untuk memastikan operasional yang hemat energi dan biaya. Yang keempat, ada suhu dan kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara yang diangkut dapat memengaruhi performa blower. Udara yang lebih panas cenderung memiliki densitas yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi efisiensi. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kondensasi di dalam blower, sehingga menyebabkan korosi atau pengurangan efisiensi operasional, sehingga perlu rutin dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan bahwa bagian dalam blower tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pada heat exchanger. Yang pertama ada suhu fluida masuk dan juga keluar. Perbedaan suhu antara fluida panas dan dingin mempengaruhi kinerja heat exchanger. Apabila semakin besar perbedaan suhu, maka semakin cepat perbedaan panas yang terjadi. Jika perbedaan suhu terlalu kecil, Mau melaku ya. Mun, aja melaku Mun. Ono air. Lanjut. ulang lah. Ya balen ae. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pada heat exchanger. Yang pertama ada suhu fluida masuk dan juga keluar. Perbedaan suhu antara fluida panas dan dingin mempengaruhi kinerja dari heat exchanger. Apabila semakin besar perbedaan suhu, maka akan semakin cepat perbedaan panas yang terjadi. Namun, jika perbedaan suhu terlalu kecil, perpindahan panas akan semakin lambat dan tidak efisien. Selanjutnya ada laju aliran fluida, di mana kecepatan laju aliran fluida yang lebih tinggi akan meningkatkan koefisien perpindahan panas, tetapi juga meningkatkan penurunan tekanan. Laju aliran yang optimal harus dicapai untuk memastikan efisiensi perpindahan panas maksimal tanpa menyebabkan kerugian tekanan yang berlebihan.
Selanjutnya ada jenis dan sifat fluida, di mana viskositas, konduktivitas termal, dan kapasitas panas yang spesifik dari fluida yang terlibat sangat mempengaruhi perpindahan panas. Fluida dengan konduktivitas termal yang rendah atau viskositas tinggi akan mengurangi efisiensi perpindahan panas. Kemudian ada material dan desain heat exchanger, di mana konfigurasi fisik seperti jenis heat exchanger, sel atau tube, plate, fin, dan juga lain-lainnya, ukuran permukaan kontak dan panjang saluran sangat mempengaruhi luas permukaan yang tersedia untuk perpindahan panas. Semakin besar permukaan kontak, maka semakin baik kerja perpindahan panas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pada rotary dryer. Yang pertama ada suhu dan udara pengeringan. Suhu udara yang digunakan dalam rotary dryer sangat mempengaruhi laju pengeringan. Suhu yang lebih tinggi akan mempercepat terjadinya penguapan air dari material. Namun apabila suhu terlalu tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada produk atau material yang sensitif terhadap panas. Pengaturan suhu harus disesuaikan dengan jenis material yang dikeringkan. Kemudian ada kecepatan putar drum. Kecepatan rotasi drum mempengaruhi waktu tinggal material di dalam rotary dryer. Kecepatan yang terlalu rendah menyebabkan waktu tinggal yang lebih lama, yang bisa meningkatkan efisiensi pengeringan, namun juga beresiko menyebabkan overdrying. Namun sebaliknya, kecepatan yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan waktu tinggal yang singkat, sehingga material tidak sepenuhnya kering. Kemudian ada laju aliran udara, di mana apabila aliran udara melalui drum yang itu penting dalam proses pengeringan. Laju aliran yang terlalu cepat dapat membawa material ringan keluar dari sistem sebelum material itu kering. Kemudian ada ukuran dan distribusi partikel. Ukuran dan distribusi partikel dari material yang dikeringkan sangat mempengaruhi efisiensi dari rotary dryer. Partikel yang lebih kecil atau halus cenderung lebih cepat kering dibandingkan dengan partikel yang lebih besar. Jika distribusi ukuran partikel tidak seragam, hasil pengeringan bisa tidak konsisten, di mana sebagian material akan over-dried dan sebagian lainnya akan under-dried. Yang terakhir ada kelembapan awal dan juga akhir material, di mana kandungan air dari material yang diinginkan setelah pengeringan sangat mempengaruhi desain dan pengaturan rotary dryer. Semakin tinggi kandungan air di awal, maka semakin banyak energi dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat kekeringan yang diinginkan. Pengaturan yang tepat ini sangat penting untuk mencapai target kelembapan akhir tanpa membuang banyak energi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pada alat siklon. Nah, yang pertama itu ada kecepatan aliran gas. Pengaruh kecepatan aliran gas pada proses siklon di sini itu sangat menentukan besarnya gaya sentrifuga yang bekerja pada partikel. Nah, jadi semakin tinggi kecepatan aliran gasnya, maka semakin besar gaya sentrifugalnya juga yang dihasilkan, sehingga semakin efektif dalam mendorong partikel berat ke dinding siklon. Selanjutnya yang kedua ada faktor ukuran partikel, yang dimana ukuran partikel di sini itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan siklon dalam memisahkan partikel. Partikel yang lebih besar itu lebih mudah dipisahkan karena gaya inersia yang lebih besar. Sedangkan partikel yang lebih kecil itu cenderung mengikuti aliran gasnya dan sulit dipisahkan. Terus ada desain siklon. Nah, desain siklon di sini bisa berpengaruh dalam bentuk dan dimensi siklonnya, seperti diameter inletnya, outletnya, dan cone-nya. Itu bisa mempengaruhi pola aliran gasnya dan efisiensi dalam pemisahannya. Terus ada densitas partikel dan gas. Nah, pengaruhnya di sini itu dalam perbedaan densitas antara partikel dan gas itu mempengaruhi kecepatan pengendapan partikel. Jadi semakin besar perbedaan densitasnya, maka semakin cepat juga partikel yang akan mengendap. Terus ada tekanan dan suhu gas, di mana pengaruh di sini itu dapat mempengaruhi viskositas gas dan densitas partikelnya. Nah, perubahan viskositas gas di sini itu bisa mempengaruhi juga ke gaya gesek antara gas dan partikelnya. Sedangkan perubahan densitas partikel
itu mempengaruhi kecepatan pengendapan partikelnya. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi proses pada belt conveyor. Yang pertama ada faktor desain dan spesifikasi belt. Nah, eh, material belt yang digunakan itu berbeda, memiliki kekuatan, ketahanan abrasi, dan fleksibilitas yang berbeda. Nah, buat pemilihan bahan di belt conveyor di sini itu sangat penting untuk menyesuaikan dengan jenis material yang diangkut dan kondisi lingkungan kerja. Terus faktor yang kedua itu kecepatan belt. Nah, kecepatan belt di sini itu bisa mempengaruhi tentang kapasitas angkut materialnya. Jadi, semakin tinggi kecepatan pada belt conveyornya, maka semakin besar juga kapasitas angkutnya. Terus ada kondisi beban. Nah, kondisi beban ini lebih ke jenis material yang diangkutnya. Nah, jenis material yang diangkut itu bisa mempengaruhi keausan belt dan komponen lainnya. Material yang abrasif juga menyebabkan keausan yang lebih cepat. Terus ada kondisi beban di sini itu juga merujuk ke ukuran partikelnya, yang dimana bisa mempengaruhi distribusi beban pada belt dan kemungkinan terjadinya sumbatan atau kebuntuan itu. Selanjutnya ada pemeliharaan dan pelumasan. Nah, pemeliharaan di sini itu bisa pengaruhi yang dimana kalau pemeliharaannya itu teratur, itu bisa menjaga kinerja dan umur pakai pada belt conveyornya. Dan untuk pelumasan, itu kalau pelumasannya benar pada komponen bergerak seperti roller dan bearing, itu bisa mengurangi gesekan atau keausan pada belt conveyornya. Terus ada faktor yang terakhir, itu ada derajat kemiringan. Nah, derajat kemiringan di sini tuh bisa mempengaruhi kapasitas angkut materialnya. Jadi semakin besar kemiringannya, semakin kecil juga kapasitas yang diangkutnya. Terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pada ball mill. Yang pertama itu ada ukuran bola penggiling. Nah, pengaruh ukuran bola penggiling di sini itu sangat menentukan terkait tingkat kehalusan hasil gilingannya. Bola yang lebih besar itu umumnya digunakan untuk penggilingan yang kasar, sedangkan bola yang kecil itu digunakan untuk penggilingan yang hasilnya itu halus. Terus faktor yang kedua itu eh, kecepatan putaran ball mill. Nah, pengaruhnya itu eh, gaya benturan antara bola dan material. Nah, kecepatan putaran yang terlalu rendah itu bisa menghasilkan gaya benturan yang kecil, sehingga proses penggilingannya itu jadi lambat atau lama juga. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau kecepatan putarannya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan bola terangkat, perputarannya itu tanpa tanpa efektif mengerus materialnya. Terus faktor yang ketiga itu ukuran umpan material. Pengaruhnya di sini itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran partikel yang diinginkan. Jadi material dengan ukuran partikel yang lebih besar itu butuh waktu penggilingan yang lebih lama. Terus ada rasio pengisian bola. Pengaruhnya itu perbandingan antara volume bola dengan volume ruang dalam mil. Nah, rasio atau perbandingan pengisian yang terlalu rendah itu eh, bikin efisiensi penggilingannya itu jadi kecil. Sebaliknya juga begitu. Kalau rasio pengisiannya terlalu tinggi atau besar, itu bikin konsumsi energi yang tinggi dan keausannya itu lebih cepat. Terus ada durasi penggilingan, itu pengaruh di ball mill-nya itu bisa menentukan tingkat kehalusan hasil gilingannya. Jadi, semakin lama durasi penggilingannya, semakin halus juga hasil gilingan pada ball mill-nya. Untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi silo. Yang pertama adalah jenis bahan yang disimpan. Sifat fisik bahan yang disimpan seperti kepadatan, ukuran partikel, dan kelembapan sangat memengaruhi desain dan operasi silo. Biasanya silo hanya digunakan untuk menyimpan bahan yang
berwujud padat dan tidak memiliki ukuran yang sangat besar. Pada umumnya bisa digunakan untuk menyimpan bahan-bahan bubuk seperti kristal dan semen. Selanjutnya ada tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu dapat memengaruhi kinerja silo karena tekanan internal yang berat dihasilkan oleh bahan serta suhu yang dihasilkan oleh lingkungan. Silo harus dirancang untuk menahan tekanan vertikal dan horizontal, serta mempertahankan stabilitas bahan dalam berbagai kondisi suhu, terutama jika bahan yang disimpan rentan terhadap perubahan suhu dan atau tekanan. Yang ketiga adalah kapasitas silo perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan bahan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kapasitas yang terlalu kecil ini akan memerlukan pengisian ulang yang lebih sering. Sementara kapasitas yang terlalu besar dapat menimbulkan masalah biaya dan tidak efisien jika dimanfaatkan secara penuh. Yang keempat ada material tangki. Material tangki yang digunakan untuk membuat silo harus tahan terhadap sifat kimiawi dan sifat fisik bahan yang disimpan di dalamnya. Karena apabila terjadi korosi di dalam bahan silo, maka akan terjadi kontaminasi terhadap bahan yang disimpan. Jadi, misalnya pada bahan yang korosif, itu kita memerlukan silo dengan material yang tahan korosi, seperti stainless steel atau bahan lain dilapisi dengan pelapis khusus. Sementara bahan makanan itu membutuhkan material yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan oleh Kemenkes. Yang kelima ada sistem controlling dan monitoring. Controlling dan monitoring yang baik diperlukan untuk menjaga kestabilan proses penyimpanan dan pengeluaran bahan dari silo. Sistem ini bisa juga diintegrasikan atau dipasang dengan sensor untuk memantau level bahan, kelembapan suhu dan tekanan, serta alat-alat untuk mengatur pengeluaran bahan secara efisien dan aman. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan alat yang digunakan dalam industri sodium nitrat kami. Yang pertama ada tangki penyimpanan bahan. Kekurangannya yang pertama ada biaya. Tangki penyimpanan, terutama yang berkapasitas besar dan dilengkapi dengan fitur canggih, membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Kemudian ada perawatan. Tangki penyimpanan bahan memerlukan perawatan secara berkala untuk kinerjanya dan mencegah kerusakan. Kemudian ada korosi. Bahan kimia yang disimpan dalam tangki penyimpanan bahan dapat menyebabkan korosi pada dinding tangki, sehingga perlu dilapisi dengan bahan yang tahan dengan korosi. Kemudian ada bahaya ledakan. Bahan kimia seperti asam nitrat bersifat korosif dan mudah terbakar. Jika tidak ditangani dengan benar, dapat terjadi ledakan atau bahkan kebakaran. Kemudian untuk kelebihannya, ada pengendalian kualitas. Tangki penyimpanan bahan memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kualitas bahan baku dan juga produk. Suhu, tekanan, dan konsentrasi dapat diatur secara optimal untuk menjaga stabilitas produk. Kemudian ada keselamatan. Tangki yang dirancang dengan baik dapat mencegah kebocoran, tumpahan, dan juga kontaminasi yang dapat membahayakan pekerja juga lingkungannya. Kemudian ada efisiensi. Dengan menyimpan bahan baku dalam jumlah cukup besar, proses produksi dapat berjalan kontinu tanpa kendala oleh ketersediaan bahan baku yang ada. Kemudian ada fleksibilitas, di mana tangki penyimpanan bahan dapat dirancang dengan berbagai ukuran dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan produksi yang berbeda-beda. Untuk alat selanjutnya, yaitu pompa. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah korosi. Cairan yang digunakan dalam produksi natrium nitrat khususnya itu bersifat korosif, sehingga pompa yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi. Jika tidak, pompa akan cepat rusak dan perlu diganti. Kemudian yang kedua ada abrasi, di mana beberapa partikel padat yang terkandung dalam cairan itu dapat menyebabkan abrasi pada komponen-komponen pompa, sehingga mengurangi umur pakai dari alat pompa. Yang ketiga, selanjutnya ada clogging, di mana jika cairan
mengandung partikel padat yang cukup besar, pompa dapat terjadi penyumbatan dan menyebabkan gangguan pada proses produksi. Kemudian ada kebisingan, di mana ada beberapa jenis pompa yang menghasilkan suara bising yang dapat mengganggu lingkungan kerja. Untuk kelebihannya, yang pertama efisiensi. Pompa sendiri itu dapat memindahkan cairan dalam jumlah besar secara cepat dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas proses produksi. Kemudian ada akurasi, di mana beberapa jenis pompa itu mampu mengatur aliran cairan dengan sangat akurat, sehingga memudahkan dalam mengontrol proses reaksi kimia. Selanjutnya ada fleksibel, di mana pompa tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proses produksi. Yang terakhir ada otomatisasi, di mana pompa dapat diintegrasikan dengan sistem kontrol otomatis, sehingga proses produksinya itu dapat menjadi lebih terkendali dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Kemudian ada alat ketiga, yaitu reaktor tangki berpengaduk. Untuk kekurangan dari alat reaktor tangki berpengaduk, yang pertama itu kontaminasi. Risiko kontaminasi dapat meningkat ketika reaktor secara langsung berkontak dengan bahan baku dan juga pengaduknya, terutama jika tidak ada sistem kontrol yang baik. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada keterbatasan kapasitas. Kapasitas dalam reaktor tangki berpengaduk itu cukup terbatas, sehingga tidak bisa dalam jumlah yang besar. Kemudian ada panas yang tidak merata, di mana distribusi panas yang tidak merata dalam reaktor tangki berpengaduk dapat menyebabkan reaksi yang tidak konsisten dan potensi pembentukan produk sampingan. Kemudian ada biaya pemeliharaan. Pengaduk dan komponen lain tentunya memerlukan pemeliharaan rutin sehingga membutuhkan biaya untuk proses pemeliharaan alat. Untuk kelebihan dari reaktor tangki berpengaduk, dia itu fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai jenis reaksi kimia seperti reaksi eksotermik atau endotermik. Kemudian untuk kemudahan pengoperasian dari desain reaktor tangki berpengaduk ini tuh sederhana sehingga membuatnya mudah untuk dioperasikan dan dimonitor. Kemudian untuk pencampuran yang merata, di mana reaktor tangki berpengaduk ini tuh dapat mencampurkan bahan dengan baik, memastikan distribusi yang merata dan homogenitas dari produk. Kemudian reaktor tangki berpengaduk juga mampu menangani reaksi dalam berbagai fase seperti fase cair dan juga fase cair padat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari alat evaporator. Untuk kekurangannya, dia tuh konsumtif terhadap energi. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk menjalankan alat evaporator itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada sensitivitas terhadap produk panas, di mana evaporator itu kurang cocok terhadap bahan yang panas, sehingga dapat merusak kualitas produk akibat paparan suhu yang tinggi. Kemudian ada ruang penyimpanan yang diperlukan, di mana sistem evaporator sering memerlukan ruang yang cukup besar, tergantung pada kapasitas dan desainnya. Kemudian yang selanjutnya ada penguapan yang tidak merata. Dalam beberapa kasus, penguapan bisa tidak merata, sehingga menyebabkan kualitas produk yang bervariasi. Untuk kelebihan dari alat evaporator, ada konsentrasi produk yang meningkat, di mana memungkinkan peningkatan konsentrasi produk yang sangat berguna dalam banyak aplikasi industri, seperti makanan dan juga industri kimia. Kemudian ada proses berkelanjutan. Evaporator itu dapat dioperasikan secara terus-menerus, meningkatkan efisien produksi dan mengurangi waktu henti. Kemudian ada fleksibilitas proses, di mana evaporator itu dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan, termasuk larutan
gula, susu, atau bahan kimia lainnya. Kemudian ada kemudahan pengoperasian alat. Umumnya, evaporator itu memiliki desain yang relatif sederhana dan memudahkan pengoperasian juga pemeliharaannya. Kemudian ada alat crystallizer. Untuk kekurangannya, dia tuh pengendalian proses yang rumit, memerlukan kontrol yang ketat terhadap kondisi yang seperti suhu dan konsentrasi. Kemudian ada keterbatasan bahan. Tidak semua jenis larutan atau bahan mengalami kristalisasi yang efektif, sehingga tidak mendukung proses tersebut. Kemudian untuk waktu proses yang lama, di mana proses kristalisasi bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama mencapai ukuran kristal yang diinginkan. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan. Alat crystallizer itu memerlukan pemilihan yang rutin dan pembersihan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga efisiensi alat. Untuk kelebihan dari alat ini yaitu fleksibilitas aplikasi, di mana dia tuh dapat digunakan dalam berbagai sektor industri, termasuk kimia, farmasi, makanan, dan juga lainnya. Kemudian ada kualitas produk konsisten. Alat crystallizer itu memberikan hasil produk yang konsisten dalam ukuran dan kemurnian kristal, sehingga itu penting dalam standar industri. Kemudian untuk efisien pemisahan, di mana memisahkan komponen dapat dari larutan secara efisien, mengurangi kebutuhan untuk pemisahan tambahan seperti filtrasi. Kemudian selanjutnya ada sederhana dalam desain, di mana desain dari alat ini tuh relatif sederhana, memungkinkan kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Untuk alat selanjutnya yaitu centrifuge, di mana kekurangannya yaitu ada konsumsi energi tinggi, sehingga dia tuh memerlukan energi listrik yang signifikan untuk mengoperasikan motor dan mencapai kecepatan tinggi. Kemudian ada keterbatasan volume, di mana centrifuge itu kapasitasnya itu terbatas, sehingga memerlukan beberapa unit untuk aplikasi berskala besar. Kemudian ada pemisahan yang tidak sempurna. Dalam beberapa kasus, tidak semua partikel dapat dipisahkan secara sempurna jika memiliki ukuran dan densitas yang serupa. Kemudian ada bising, di mana operasi sentrifuge dapat menghasilkan kebisingan yang signifikan dan memerlukan langkah-langkah pengendalian suara. Untuk kelebihannya, dia itu prosesnya cepat dan memungkinkan proses pemisahan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Kemudian ada pengoperasian secara otomatis. Banyak model dari alat ini yang memiliki kemampuan untuk dioperasikan secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan intervensi manual. Kemudian ada skalabilitas, di mana dia tuh tersedia dalam berbagai ukuran dan juga kapasitas. Untuk alat selanjutnya yaitu blower. Untuk kekurangan blower sendiri, ada instalasi yang rumit, di mana beberapa jenis blower itu memerlukan instalasi yang kompleks yang memakan waktu hingga biaya yang besar. Untuk selanjutnya ada risiko overheating, di mana jika digunakan secara terus-menerus dapat mengalami overheating yang dapat merusak motor. Kemudian ada konsumsi energi. Blower seringkali memerlukan daya listrik yang cukup besar dan dapat meningkatkan biaya operasionalnya. Kemudian ada keterbatasan dalam aplikasi. Blower tidak semua cocok untuk aplikasi, di mana terutama jika membutuhkan aliran udara yang sangat terkontrol. Untuk kelebihannya, pengoperasian blower itu cukup mudah, di mana operasi blower itu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan aliran udara. Selanjutnya ada desain kompak. Banyak blower yang memiliki desain yang kompak memudahkan instalasi dan penggunaan di ruang terbatas. Selanjutnya ada fleksibilitas penggunaan. Blower dapat digunakan dalam berbagai industri termasuk manufaktur, pertanian,
pengolahan makanan untuk mencapai berbagai tujuan. Yang terakhir ada aliran udara yang kuat. Blower mampu mengendalikan aliran udara yang kuat, efektif untuk berbagai aplikasi seperti pendinginan, pengeringan, dan ventilasi. Untuk kelebihan alat selanjutnya yaitu heat exchanger. Yang pertama, dia itu kontaminasi. Salah deh. Sira. Untuk kekurangan dan kelebihan alat selanjutnya yaitu exchanger, di mana yang pertama ada korosi. Dia untuk bahan seperti sodium nitrat tentunya itu dapat menyebabkan korosi pada material dari heat exchanger sendiri, terutama jika tidak menggunakan bahan yang tahan korosi yang sesuai. Kemudian ada biaya instalasi yang cukup tinggi. Investasi awal untuk pemasangan heat exchanger itu cukup tinggi, terutama dalam sistem yang cukup kompleks. Untuk keterbatasan suhu dan tekanan, di mana heat exchanger itu memiliki batasan pada suhu dan juga tekanan operasionalnya, yang dapat membatasi aplikasi dalam proses yang ekstrim. Kemudian ada kompleksitas sistem, di mana desain sistem yang rumit dapat menyebabkan tantangan dalam pengoperasian juga pemeliharaannya. Untuk kelebihan dari heat exchanger sendiri, yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan pemanasan atau pendinginan yang lebih cepat dan efisien, waktu pemrosesan dapat dipercepat sehingga meningkatkan laju produksi dari produk. Kemudian ada kestabilan proses, di mana dia akan menjaga suhu yang stabil dalam berbagai tahap produk, sehingga mengurangi risiko fluktuasi yang bisa mempengaruhi kualitas dan hasil reaksi. Kemudian ada efisiensi penggunaan energi. Heat exchanger memanfaatkan energi dari suatu proses untuk memanaskan atau mendinginkan proses lain, sehingga mengurangi kebutuhan energi tambahan. Kemudian ada pengurangan emisi, di mana dia itu menggunakan panas yang dihasilkan dalam proses sebelumnya, sehingga membantu mengurangi pelepasan panas ke lingkungan yang berkontribusi dalam pengurangan emisi gas buang. Untuk selanjutnya, alat rotary dryer. Untuk kekurangannya yang pertama, konsumsi energi yang tinggi. Rotary dryer membutuhkan energi panas yang besar untuk mengeringkan material, terutama dalam skala industri. Kemudian untuk ukuran ruang yang diperlukan cukup besar. Rotary dryer umumnya memiliki ukuran besar, sehingga alat ini memerlukan ruang yang cukup luas untuk pemasangannya. Kemudian ada biaya pemeliharaan. Komponen yang bergerak terus-menerus bergesekan seperti drum berputar, memerlukan perawatan yang lebih sering untuk mencegah keausan atau kerusakan. Kemudian ada kerusakan materi sensitif. Beberapa material memungkinkan kerusakan atau terdegradasi jika terkena suhu tinggi dalam proses pengeringan. Kemudian untuk kelebihan dari rotary dryer sendiri, yang pertama dia tuh berkapasitas besar. Kemudian ada juga fleksibilitas materi, di mana dia tuh dapat digunakan untuk material jenis material limbah organik ataupun biji-bijian. Kemudian untuk selanjutnya ada mudah dalam operasi dan pemeliharaan. Desain yang sederhana memudahkan pengoperasian dan pemeliharaan, mengurangi kebutuhan intervensi manual. Kemudian ada efisiensi pengeringan tinggi. Rotary dryer dapat mengeringkan manual dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu siklus dari produksi. Kemudian ada alat cyclone. Untuk kekurangannya ada keterbatasan aplikasi, di mana tidak semua jenis industri atau aplikasi cocok untuk menggunakan cyclone. Kemudian ada risiko kebisingan. Pengoperasian cyclone dapat menghasilkan kebisingan yang signifikan, yang memerlukan
langkah-langkah untuk pengendalian suara. Kemudian ada keterbatasan ukuran dari partikel. Siklon tidak mampu untuk menjangkau semua ukuran partikel. Kemudian ada pemeliharaan yang rutin, di mana siklon membutuhkan pemeliharaan berkala untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah akumulasi dari debu atau material. Kemudian ada kelebihan dari siklon, yaitu kemampuan menghadapi volume yang besar, di mana dia itu dapat menangani aliran gas atau cairan dengan bervolume besar. Kemudian ada daya tahan tinggi, di mana siklon terbuat dari material yang tahan terhadap kondisi operasi yang keras, sehingga memiliki umur pakai yang cukup lama. Untuk efisiensi pemisahan, siklon sendiri itu efektif dalam memisahkan partikel padat dari gas atau cairan, terutama partikel yang lebih besar. Kemudian siklon itu memiliki desain yang sederhana. Selanjutnya alat belt conveyor, di mana untuk kekurangannya area gesek yang sangat besar pada belt conveyor menghasilkan keusahan akibat gesekan yang terjadi dengan roller atau material yang diangkut, sehingga menyebabkan belt cepat aus, sobek, ataupun putus. Terus selanjutnya ada terbatasnya pada sudut kemiringan. Belt conveyor tidak cocok untuk digunakan pada kemiringan yang terlalu tajam, karena material cenderung akan tergelincir kembali ke bawah. Kemudian untuk perawatan yang lebih intensif, di mana belt conveyor itu membutuhkan perawatan yang rutin untuk menjaga kondisi belt dan bagian lainnya yang akan tetap berfungsi secara optimal. Untuk kelebihan dari belt conveyor sendiri, kapasitasnya itu cukup besar. Kemudian ada efisiensi yang tinggi, di mana sistem ini itu sangat efisien karena dapat mengangkut material secara terus-menerus tanpa perlu berhenti. Kemudian ada penggunaan yang mudah menyesuaikan dengan industri, termasuk kayak industri pertambangan, manufaktur, atau pengolahan material. Kemudian ada mudah dioperasikan. Belt conveyor sendiri itu relatif mudah dioperasikan dengan pengaturan yang sederhana dan perawatan yang rutin, sehingga tidak terlalu kompleks. Kemudian untuk alat selanjutnya adalah ball mill. Ada konsumsi energi yang tinggi. Ball mill itu memerlukan energi listrik yang besar untuk mengoperasikan motor dan memutar bola penggilingnya. Kemudian ada waktu penggilingan yang lama, di mana proses penggilingan bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk menghasilkan ukuran partikel yang sangat halus. Kemudian ada residu material. Beberapa material mungkin tertinggal di dalam ball mill yang dapat menyebabkan kontaminasi pada batch berikutnya. Kemudian ada kelebihan dari alat ball mill. Yang pertama itu efisiensi penggilingan tinggi. Ball mill mampu menggiling sodium nitrat tentunya hingga ukuran partikel yang sangat halus, yang penting untuk proses produksi sehingga menghasilkan ukuran yang seragam. Kemudian ada fleksibilitas ukuran. Alat ini tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas, memungkinkan penyesuaian untuk skala laboratorium hingga produksi industri skala besar. Kemudian ada biaya operasional relatif rendah, di mana dia itu membutuhkan energi cukup rendah dan memiliki biaya perawatan yang relatif rendah dibandingkan dengan alat penggiling lainnya, karena desainnya yang cukup sederhana. Kemudian untuk alat selanjutnya yaitu silo. Silo sendiri itu memiliki kekurangan, dia itu korosi. Material silo yang mungkin mengalami korosi, terutama jika menyimpan bahan kimia agresif, dapat menurunkan umur pakai dari alat ini. Kemudian ada resiko kebocoran. Silo dapat mengalami kebocoran yang dapat menyebabkan kehilangan produk dan juga pencemaran lingkungan. Kemudian ada kontaminasi. Jika silo tidak dibersihkan dengan baik, maka
dapat menjadi sumber kontaminasi bagi produk yang disimpannya. Untuk kelebihannya, silo itu bervolume besar, di mana dia itu memungkinkan untuk penyimpanan dalam skala besar, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menangani produk secara terpisah. Kemudian ada skalabilitas, di mana silo tersendiri tersedia dalam berbagai ukuran dan juga kapasitas, sehingga memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan produksi dan juga penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan berkelanjutan. Silo memungkinkan penyimpanan produk dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mendukung ketersediaan produk yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya di sini ada pelaporan hasil analisis. Laporan hasil analisis berkonver D3 yang mengangkut kristal natrium nitrat dari ball mill menuju tangki penyimpanan produk. Kita asumsikan kapasitas kristal sebesar 300 ton per jam. Menurut MSDS adalah sebesar 74,9 pon per cubic feet. Jenis materialnya adalah merupakan garam kering dengan asumsi kemiringan belt 8 derajat dan panjang horizontal conveyor adalah 100 feet. Dari data tersebut, kita bisa cross-check densitas dan sudut kemiringan belt melalui tabel MSDS berikut ini. Didapatkan average weight sebesar 70 hingga 80 pon per cubic feet dan inklinasi maksimum 11 derajat memenuhi persyaratan untuk densitas 74,9 pon per cubic feet dan sudut inklinasi 8 derajat. Nah, setelah itu kita melihat tabel 5.5 yaitu belt conveyor data di mana karena 300 ton per jam merupakan kapasitas besar, maka digunakan jenis belt conveyor 45 derajat per bed. Trial 1 menggunakan lebar belt 24 inch seperti yang tertera pada gambar, didapatkan kapasitas sebesar 14,9 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Kecepatan belt dengan kapasitas dapat menghitung kecepatannya yaitu dengan rumus berikut ini dan menghasilkan hasil air sebesar 261 feet per menit. Ya, kita cross-check pada literatur, yaitu kita untuk menentukan kecepatan belt. Pendekatan bentuk garam diserupakan pasir hingga didapatkan kecepatan maksimum adalah 450 feet per menit. Literatur. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang lintasan conveyor dan tinggi conveyor, yaitu dengan mengetahui panjang lintasan horizontal yang di bawah ini sepanjang 100 feet, kemudian dengan sudut kemiringan yaitu 8 derajat, maka didapatkan panjang conveyor yaitu 100,98 yaitu 14,05 feet. Selanjutnya menentukan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt conveyor. Pada grafik sebelah ini, grafik C, power to drive empty conveyor, ditunjukkan bahwa pada panjang conveyor 300 feet, maka horsepower-nya 0,5. Seperti yang pada PM menghitung PMT yaitu sebesar 1,305 horsepower, kemudian P horizontal sebesar 22,2 horsepower, kemudian power vertikalnya adalah 4,125 horsepower, P totalnya sekitar 7,72 horsepower. Dan yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt conveyor tersebut adalah sebesar 7,72 horsepower. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 Paralel Angkatan 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.